Nama saya Andi Johan. Usaha saya sebagai pengrajin batik tulis dan cap sekitar Rusmi. Semoga orang-orang banyak yang memakai produk batik dan bangga memakai batik yang merupakan budaya bangsa kita, bangsa Indonesia. Nama saya Andi Johan. Usaha saya sebagai pengrajin batik tulis dan cap sekitar Rusmi dengan alamat Blok Sipuyu, Kali Tengah, Cirebon. Ya, operasional mulai jam 8 sampai selesai tergantung orderan. Awalnya saya bikin batik tulis untuk saya pakai sendiri, keluarga, hingga sahabat-sahabat, sampai hingga sekarang udah masuk ke para pedagang, baik sekitar sini ataupun ke pedagang keluar daerah. Dan nggak sedikit juga ada pemakai yang langsung datang ke rumah saya untuk membeli, dan juga itu bisa dari daerah lain sekitar sini, bahkan sampai mancanegara seperti yang pernah datang ke sini, Singapura, Malaysia, Filipina, Taiwan pernah, dan sebagainya. Persiapan usaha batik pertamanya yang utama adalah dalam pembuatan malam atau lilin batik. Kemudian kita persiapkan bahannya. Kalau yang membatik itu bagian istri, tapi kalau order lain banyak itu bisa melebar ke tetangga-tetangga, bahkan sampai ke desa tetangga. Pokoknya siapa aja tergantung kepadatan orderan yang saya perlukan. Kalau saya sendiri tugas ininya adalah meracik warna, mewarnai, ngelorot, sampai dengan menggambar sketsa. Kalau tentang harga itu relatif, tapi kalau harga batik tulis emang itu tentunya lebih tinggi daripada harga batik cap. Nah, saya kan pengrajin, tentunya itu harga pengrajin yang kalau yang membantu usaha saya, misalnya pembatik, itu tentu harus mengetahui tentang batik itu satu, dan saya pilih itu sesuai dengan spesifikasi keahlian yang dia miliki dan sesuai dengan kebutuhan saya. Seperti dalam pembuatan batik kan itu ada membatik isen-isen, merengreng, menembok, dan menutup. Nah, kebanyakan itu pembatik itu punya spesialisasi sendiri-sendiri keahliannya. Kalau memasang produk batik, saya kan pengrajin, dari banyak yang datang ke sini pedagang, itu tergantung orderan yang pedagang minta, itu pedagang sekitar sini, kadang-kadang juga dari daerah lain. Produk batik saya terutama yang khusus banget, yang utama pada batik tulis Matang Pindo, seperti ini Matang Pindo. Nah, masuk Matang Pindo itu 2 kali perebusan, jadi warnanya kontras banget, jadi nggak bisa langsung. Ini ada kuning, ada merah, ada biru, terus ada hijau terakhir. Seperti ini juga yang merah kan, ini dasarnya merah, ini ada oranye, ada hijau, ada biru. Itu kan nggak bisa langsung sekali perebusan, harus 2 kali perebusan atau Matang Pindo. Kalau soal omset atau penghasilan itu relatifnya, karena tergantung orderan. Kalau orderan lagi padat ya mungkin omset juga lebih tinggi lagi, tapi kalau lagi sepi ya yang penting kita berkarya dan tetap menghasilkan keuntungan. Ya, kalau perkembangan masalah harga batik dari awal sampai sekarang tentu pasti mengalami kenaikan, karena barang-barang juga, bahan-bahan juga naik kan dengan dari dulu awal saya usaha hingga sekarang. Tapi kalau tentang harga itu relatif, satu tergantung permintaan, 2 juga tergantung kenaikan bahan-bahan dalam proses pembuatan batik. Untuk reseller itu pasti, karena saya kan pengrajin, dari kebanyakan orang yang pesen ke batik saya itu untuk dijual lagi. Itu bisa ada untuk toko-toko sekitar sini, bisa untuk, ya emang secara umum produk batik saya itu untuk para pedagang, karena saya kan pengrajin dapur batik tulis, jadi kebanyakan yang datang ke sini pedagang itu bisa ada pedagang sekitar sini,
bisa juga dari daerah lain atau siapa saja, yang penting saya ini bisa berkarya dan mendapatkan keuntungan. Soal omset, emang kalau yang banyak pedagang yang pesen itu omset pasti tinggi. Kalau pedagang kan butuhnya lebih banyak daripada pemakai. Kalau pemakai butuhnya sepotong, 2 potong, paling yang datang sini untuk beli. Kalau pedagang kan beda, itu bisa berkodi-kodi untuk pesen. Kalau untuk saat ini kesulitannya yaitu masalah pembayaran. Jadi pembayaran itu kan kalau banyak untuk resell kan nggak kontan, itu jadi tempo. Jadi kita kadang-kadang untuk beli bahan itu agak mengganggu. Kesulitan para pengrajin batik saat ini karena saat ini kan habis pandemi, tentunya pandemi itu mempengaruhi ekonomi. Jadi permintaan enggak seperti sebelum pandemi, tetap ada masih agak kurang rame. Untuk kedepannya semoga setelah ekonomi membaik, semua permintaan akan batik tulis, terutama dengan warna-warna yang cerah, yang khas untuk para pengrajin di sini itu lebih tinggi lagi permintaannya, sehingga para pengrajin ini kan omsetnya juga lebih tinggi. Selain itu ya kesulitan, kadang-kadang bahan baku itu susah dicari, seperti pewarna kadang-kadang juga nggak susah dicari, kadang-kadang udah dicarinya susah, kadang-kadang harganya juga melambung, Mbak. Bahan baku seperti bahan baru pembuatan malam, pewarna dan lain-lain. Kalau untuk masa depannya, karena kalau batik di sini tuh lebih fleksibel dan lebih unggul dalam hal meracik warna, terutama pengrajin batik tulis. Karena warna di sini kayak warna batik tulis Cirebon kan cerah. Kalau ciri khas utama dari pengrajin batik tulis, terutama batik tulis sekitar Rusmi dan sekitarnya, itu adalah warna-warna cerah. Terutama yang identitas banget di batik tulis Matang Pindo. Saya bilang ini kan warnanya kontras, dasarnya hijau, ininya ada merah, ada kuning. Itu kekhasan para pengrajin batik tulis di sini. Pokoknya warnanya lebih cerah kalau daerah sekitar Rusmi. Semoga orang-orang banyak yang memakai produk batik dan bangga memakai batik yang merupakan budaya bangsa kita, bangsa Indonesia. Dengan banyak orang-orang memakai batik, maka akan ada generasi-generasi penerus yang akan berprofesi dan menekuni sebagai pengrajin batik. Salam bening, salam batik asli. Saya Andi Johan, pengrajin batik tulis dan cap Rusmi Cirebon.